Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Volume 2, Pria Sejati. Bab 6901 sampai bab 6905. Ruang penerima tamu penjara Brooklyn secara teknis bukan merupakan area kantor atau area penjara, namun merupakan bagian peralihan antara keduanya. Karena merupakan bagian peralihan, maka ruang penerima tamu tidak jauh dari area penjara. Begitu keluar dari gerbang besi dan berjalan menyusuri koridor puluhan meter hingga ke ujung, ruangan di kedua sisinya merupakan ruang penerima tamu. Namun, ada 3 tingkat ruang penerima tamu di penjara Brooklyn. Ruang resepsi biasa digunakan bersama oleh semua narapidana. Setidaknya ada 10 atau 20 meja resepsi di ruang resepsi. Anggota keluarga atau pengacara narapidana datang ke sini untuk bertemu. Saat bertemu di ruang resepsi semacam ini, selalu ada narapidana dan anggota keluarga lain di dekatnya. Dan juga ada penjaga penjara yang mengawasi kontak fisik dan penyerahan barang tidak diperbolehkan, yang relatif kurang bebas. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang resepsi pribadi kecil yang relatif terpencil. Seperti ruang resepsi, tidak ada narapidana atau anggota keluarga lain, dan hanya ada 1 sipir penjara yang mengawasi, sehingga kebebasannya relatif lebih baik. Namun di sini juga terdapat ruang resepsi yang cukup elegan, tidak hanya memiliki sofa dan TV, tetapi juga beberapa makanan ringan dan minuman. Yang lebih langka lagi, ruangan ini juga telah mengalami perlakuan akustik khusus yang sangat kedap suara, dan tidak memiliki fasilitas pemantauan. Yang penting kalau ketemu di sini penjaga lapas tidak akan masuk untuk ikut campur beberapa barang yang dibawa pengunjung, asalkan lolos pemeriksaan keamanan lapas, bisa diserahkan kepada narapidana. Gunakan ini sebagai ruang bagi pasangan untuk berkunjung dan melakukan aktivitas berpasangan yang sebenarnya, juga sepenuhnya tanpa hambatan. Setiap kali sipir bertemu dengan Gustavo, dia akan memilih ruang penerima tamu ini untuk menjamin privasi mutlak. Ketika Ye Chen dan Gustavo dibawa ke pintu ruang tamu, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang duduk di dalam. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria paruh baya yang mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, yang sangat anggun dan sangat sesuai dengan citra kelas atas Amerika, sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyuman yang sangat sopan, "Tuan Sanchez, silakan masuk dengan cepat." Gustavo membawa Ye Chen masuk, dan penjaga penjara di luar menutup pintu dengan rapat. Kali ini, Bruce Weinstein memandang Ye Chen di sebelah Gustavo, tersenyum dan berkata, "Ini pasti teman Tuan Sanchez, kan? Halo, nama saya Bruce Weinstein, dan saya perwakilan penjara Brooklyn, sipir." Ye Chen juga balas tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Sipir. Saya adalah teman lama Tuan Sanchez. Nama keluarga saya adalah Ye. Saya dipenjara di sini karena imigrasi ilegal. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Ye tidak akan tinggal lama bersama kami. Tapi jangan khawatir. Karena Tuan Ye adalah teman Tuan Sanchez, selama Anda tinggallah di sini selama 1 hari. Mereka semua adalah VIP di penjara Brooklyn kami.
Saya pasti akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perawatan penuh kepada Tuan Ye. Jika Tuan Ye memiliki kebutuhan, Anda juga dapat bertanya kepada saya." Gustavo berkata, "Saat ini, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Bruce. Tetapi Tuan Ye datang menemui Anda hanya untuk memberitahu Anda mengenal Tuan Ye di masa depan. Jika ada kebutuhan, Anda harus memberinya cukup kenyamanan di sini." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Untuk masalah sepele seperti itu, Tuan Sanchez, Anda bisa menyapa saja. Jadi mengapa Anda mau datang dan menemui saya?" Gustavo tersenyum dan berkata, "Untuk berteman, tentu harus bertemu dulu." Dengan itu, dia berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, teman baikku adalah seorang dokter ajaib yang sangat luar biasa. Dia pandai mengobati penyakit apapun, tidak peduli masalah apapun yang kamu alami di tubuhmu. Dia dapat membantumu." Bruce Weinstein memandang Ye Chen dan terkekeh. "Saya tidak menyadari bahwa Tuan Ye masih sangat muda dan dia sebenarnya adalah seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu dari sekolah kedokteran mana Tuan Ye lulus?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Saya bukan dari latar belakang akademis. Saya telah mempelajari terapi akupuntur yang diturunkan dari keluarga saya sejak saya masih kecil. Saya paling baik dalam menangani masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak lama cukup, tidak cukup lembut, semua bidang keahlian saya." Bruce Weinstein tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Ye, saya dapat memahami bahwa 3 yang pertama tidak cukup, tetapi apa arti yang keempat? Apakah ada orang lain yang merasa bahwa mereka tidak cukup lembut? Sebagai pria sejati, siapa yang mengira dia terlalu tangguh?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda tidak memahami hal ini, Tuan Penjaga. Menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi akan lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Ada beberapa hal istimewa yang belum Anda temui. Anda akan tahu kapan Anda bertemu mereka. Saya sedang berbicara tentang betapa menyakitkannya situasi ini." Saat ini, Bruce Weinstein hanya merasa bahwa Ye Chen seharusnya adalah tipe dokter bertelanjang kaki yang berspesialisasi dalam menipu orang. Dia menyebut dirinya seorang intelektual dan elit, dan tidak mungkin dia tertarik pada hal-hal yang bersifat pseudo-ilmiah seperti itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya hanya bisa berharap bahwa saya tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Jika tidak, saya harus merepotkan Tuan Ye untuk membantu saya mengobatinya." Ye Chen juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, saya juga berharap Anda tidak akan pernah menemukannya. Tetapi jika Anda benar-benar kurang beruntung untuk menemukannya, maka saya khawatir hanya saya yang bisa menyembuhkannya." Gustavo melihat mereka berdua berbicara tentang kemampuan laki-laki, jadi dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, 2 wanita cantik yang aku atur untukmu malam ini adalah keduanya. Mereka adalah wanita Amerika Latin yang sangat cantik. Keduanya di antaranya tingginya lebih dari 5,8 kaki. Jika Anda melihatnya, mereka sempurna kecuali kaki dan payudaranya. Saya harap pengaturan saya malam ini tidak mengecewakan Anda." Bruce Weinstein jelas sangat bersemangat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Gustavo sangat sopan, bahkan Anda memuji kecantikannya. Dia pasti kecantikan super kelas 1. Bagaimana saya bisa kecewa? Mungkin ini akan menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupku." Kedua pria yang menghargai wanita sebagai nyawa mereka saling memandang dan tersenyum.
tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ye Chen diam-diam mentransfer energi spiritual ke dalam tubuh Bruce Weinstein. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya, atau memberinya petunjuk psikologis apapun, atau untuk membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Ye Chen akan memberinya bantuan yang luar biasa dan kuat ketika dia melakukan hal semacam itu. Jika diibaratkan kemampuan seseorang mengayuh sepeda, betapapun kuatnya ia tidak dapat mengayuh sepeda dengan tenaga sepeda motor. Bahkan ada kalanya saya tidak bisa mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Serasa pengendara profesional menyelipkan motor listrik mikro ke dalam sepedanya untuk berbuat curang saat bertanding, efektif, tapi tidak banyak. Namun aura Ye Chen setara dengan memasang langsung mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruce Weinstein. Jika Anda tidak bisa mengayuh sepeda secara normal, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah berhenti mengayuh, meski memalukan, namun tidak akan membunuh siapapun. Namun begitu sepeda ini didorong hingga kecepatan ekstrim dengan gaya dorong yang sangat besar dan tidak bisa berhenti, meski tidak memalukan, namun akan sangat membunuh seseorang. Alasan mengapa Marvin tidak secara langsung memberikan petunjuk psikologis kepada Bruce Weinstein dan memintanya untuk membawanya langsung ke kantornya, atau bahkan membawanya ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, adalah karena Bruce Weinstein adalah anggota keluarga Rothschild. Orang yang sangat sensitif, dan kantornya adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo pun tidak pernah memasuki kantornya. Jika dia memberinya sugesti psikologis dan memintanya secara langsung jika Anda membawanya ke miliknya kantor sendiri, orang lain pasti akan terkejut. Hal terakhir yang diinginkan Ye Chen adalah menarik perhatian orang lain, terutama perhatian keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membiarkan pria sejati ini, Bruce Weinstein, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan, sehingga ketika dia putus asa, dia dapat mengambil inisiatif untuk menemukan cara untuk menemuinya sebagai orang yang rendah hati. Mungkin, mintalah bantuan pada diri Anda sendiri. Dengan cara ini, Bruce Weinstein sendiri akan melakukan semua upaya penghindaran terlebih dahulu, dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak akan ada risiko diketahui oleh orang lain. Karena Bruce Weinstein akan mengendarai sepeda ini malam ini, selama dia melakukan tendangan pertama. Itu sama dengan menekan tombol start untuk mesin luar angkasa yang dia tinggalkan untuknya. Saat itu, dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Bersambung.